Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Abu Bakar yang Bunda Isti cintai karena Allah, bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Mudah-mudahan teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman, sebelum kita belajar pelajaran PADBP hari ini, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kami pemahaman. Amin. Nah, baik teman-teman, Bunda Isti sebelum melanjutkan pelajaran pada pekan lalu, Bunda Isti mengingatkan kembali teman-teman, kemarin kita sudah belajar yaitu bab 11, ayo rajin sholat. Dan teman-teman kemarin juga sudah hebat-hebat, alhamdulillah sudah ada beberapa teman-teman yang sudah mengirimkan gerakan sholat, alhamdulillah. Yang belum Bunda Isti tunggu ya. Nah teman-teman, kemarin kita sudah belajar tentang kewajiban sholat, kemudian yang kedua yaitu bagian B, tata cara sholat. Dan sekarang kita akan belajar yaitu tentang bacaan sholat. Nah teman-teman, dalam sholat kita harus bisa membaca bacaan sholat dengan jelas dan benar. Kenapa teman-teman? Agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah SAW juga mencontohkan hal yang seperti itu ya teman-teman ya. Nah baik teman-teman, yang pertama sebelum kita melakukan sholat 5 waktu, hal yang pertama dan utama yang kita lakukan yaitu membaca niat terlebih dahulu. Di sini teman-teman, adakah yang sudah hafal niat sholat 5 waktu? Sholat duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Masya Allah hebat ya. Jika ada yang sudah hafal kelima niat sholat 5 waktu tersebut, ananda hebat. Baik, hari ini Bunda Isti coba akan memberikan contoh untuk melafalkan niat sholat yang baik dan benar. Teman-teman juga nanti bisa membuka buku cetaknya, yaitu pada halaman 145. Baik teman-teman, silahkan disimak. Yang pertama yaitu niat sholat zuhur. Teman-teman nanti bisa dilihat lagi ya pada buku cetaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adza'al lillahi ta'ala. Ini adalah niat sholat duhur. Di situ ada bacaan arba'a. Arba'a itu artinya 4. Jadi teman-teman, karena sholat duhur itu 4 rakaat, maka niatnya itu ada kata arba'a. Usolli fardhu dhuhri arba'a. Ya teman-teman ya. Baik, itu adalah niat sholat duhur. Kemudian yang kedua yaitu niat sholat asar. Usolli fardhal asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adza'al lillahi ta'ala. Itu niat sholat asar. Sama teman-teman, sholat asar itu kan 4 rakaat. Jadi dalam niat tersebut juga ada kata-kata arba'a, yang artinya yaitu 4 rakaat. Baik, Bunda Isti ulangi sekali lagi untuk niat sholat asar. Usolli fardhal asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adza'al lillahi ta'ala. Berikutnya yaitu niat sholat maghrib. Nah teman-teman, sholat maghrib ini niatnya berbeda. Ada kata-kata salasa karena 3 rakaat jumlahnya. Teman-teman silakan simak ya. Usolli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adza'al lillahi ta'ala. Nah ini adalah niat sholat maghrib. Terdapat kata-kata salasa yang artinya 3. Karena maghrib itu sholatnya jumlahnya 3 rakaat, maka di dalam niat ada kata-kata salasa yang artinya 3. Bunda Isti ulangi lagi. Usolli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adza'al lillahi ta'ala.
Baik, berikutnya yaitu sholat isya. Nah teman-teman, sholat isya ini sama dengan sholat duhur dan sholat asar. Niatnya juga ada kata-kata arba'ah ya teman-teman ya, karena jumlahnya sama 4 rakaat. Yang berbeda yaitu pada isya'i. Bunda Isti bacakan, usolli fardal isya'i arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati adza'al lillahi ta'ala. Nah, ada kata-kata arba'ah yang artinya yaitu 4. Arba'a raka'atin. Jadi 4 rakaat. Bunda Isti ulangi lagi, usolli fardal isya'i arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati adza'al lillahi ta'ala. Nah kemudian yang terakhir yaitu sholat subuh. Benar teman-teman, sholat subuh ini terdiri dari berapa rakaat? 2 rakaat. Nah teman-teman, kalau 2 rakaat ini berbeda dengan yang lainnya tadi ya. Kalau yang zuhur, asar, dan isya ini 4 rakaat. Sedangkan maghrib 3 rakaat. Maka yang subuh ini paling sedikit rakaatnya yaitu 2 rakaat. Nah teman-teman, beda juga dalam niatnya ya. Kalau yang tadi arba'a raka'atim, yang isya, zuhur, dan asar. Kalau yang ini nanti kata-katanya itu raka'ataini. Ya teman-teman, raka'ataini, jadi 2 rakaat ya. Baik, teman-teman bisa mendengarkan Bunda Isti untuk niat sholat subuh. Usolli fardhos subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati adza'al lillahi ta'ala. Raka'ataini yaitu 2 rakaat. Bunda Isti ulangi lagi ya teman-teman ya untuk niat sholat subuh. Teman-teman bisa sambil mendengarkan dan mengikuti. Usolli fardhos subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati adza'al lillahi ta'ala. Nah teman-teman, tadi adalah niat sholat 5 waktu. Nah mengapa kita harus membaca niat teman-teman? Semua amalan atau semua amal ibadah itu dilihat dari niatnya. Kalau tadi kita sholat tidak membaca niat, maka sholat kita tidak sah. Karena nanti bingung, ini sholat apa ya? Jadi kita juga nggak ketahuan nih, tadi saya sholat apa? Sholat duhur atau sholat asar? Karena teman-teman lupa membaca niat. Tetapi kalau teman-teman sebelum sholat sudah berniat terlebih dahulu, maka teman-teman insya Allah akan mendapatkan pahala sesuai dengan niat teman-teman. Nah ini tadi yang Bunda Isti contohkan adalah niat ketika kita sholat sendiri saja. Tetapi teman-teman untuk yang sholat berjamaah itu niatnya berbeda tapi hanya di belakangnya saja. Contohnya sholat zuhur, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati ada ma'muma lillahi ta'ala. Kalau teman-teman sholat berjamaah dan menjadi makmum, maka niatnya ada ma'muma lillahi ta'ala. Itu adalah niat sholat ketika kita menjadi makmum. Tetapi kalau kita niat sholat sendiri saja, maka ada alillahi ta'ala. Nah teman-teman, insya Allah untuk niat sholat sudah bisa semuanya ya. Nah nanti Bunda Isti minta kepada teman-teman untuk menyetorkan video ke Bunda Isti saat teman-teman membaca niat sholat 5 waktu ini. Mulai dari niat sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Nanti teman-teman minta tolong sama ayah atau bunda untuk memvideokan teman-teman. Kemudian videonya dikumpulkan ke Bunda Isti. Nah teman-teman, setelah niat sholat, kemudian hal yang harus kita lakukan yaitu kita takbiratul ihram. Kemarin Bunda Isti sudah mengajari teman-teman ya takbiratul ihram seperti apa, yaitu Allahu Akbar. Kemudian bersedekap, tangan kanan di atas, tangan kiri yang di bawah. Seperti itu teman-teman. Berikutnya yaitu membaca doa iftitah. Nah teman-teman semuanya sudah diajari di sekolah ya untuk doa iftitah sendiri. Ada banyak doa iftitah, namun di sekolah
kita membaca doa iftitah itu yang Allahumma ba'id baini wa baina. Nah, nanti teman-teman bisa diulang kembali. Yang kemarin sudah lupa, nah teman-teman bisa diingat kembali dan teman-teman bisa melihat pada halaman 146 ya untuk bacaan doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Nanti sampai terakhir ya Allahumma gsilni khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Nanti teman-teman minta tolong sama ayah bunda untuk membimbing doa iftitah. Selanjutnya yaitu surah Al-Fatihah. Setelah membaca surah Al-Fatihah, teman-teman membaca surat pendek, boleh dipilih. Dan berikutnya teman-teman membaca gerakan berikutnya yaitu ruku, membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Setelah itu teman-teman melakukan gerakan i'tidal. I'tidal seperti apa bunda? Yang bacanya seperti ini, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min say'in ba'du. Itu adalah bacaan i'tidal. Kemudian teman-teman sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Kemudian bangun dari sujud, yaitu disebut dengan duduk ya. Duduk di antara 2 sujud. Teman-teman bisa membaca Allah Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni, seperti itu. Setelah itu tasyahud awal, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, sampai di hanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Setelah itu teman-teman berdiri, kemudian membaca lagi tasyahud akhir ya. Kemudian dan diakhiri dengan salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah teman-teman, insya Allah pertemuan pekan depan kita akan bertemu di sekolah. Nanti insya Allah Bunda Isti akan ajarkan kepada teman-teman bacaan yang lengkap, yaitu tasyahud awal dan tasyahud akhir. Insya Allah ya teman-teman ya, karena ini teman-teman tinggal mengulang lagi. Sebenarnya waktu kemarin kelas 1 teman-teman sudah hafal semuanya, namun karena sudah lama tidak sholat di sekolah dan teman-teman membacakannya di rumah mungkin dengan suara yang pelan, tidak terdengar, makanya teman-teman lupa. Nah insya Allah nanti Bunda Isti ajarkan lagi pada Kamis pekan depan di sekolah untuk bacaan tasyahud awal dan tasyahud akhir. Dan insya Allah kita akan melakukan praktek sholat juga. Nah baik teman-teman, untuk pelajaran PAI atau PADBP Bunda Isti cukupkan ya untuk hari ini. Tugasnya yang tadi Bunda Isti sudah sampaikan, silahkan memvideokan niat sholat 5 waktu, kemudian dikirim ke Bunda Isti. Baik teman-teman, apabila ada salah Bunda Isti mohon maaf. Bunda Isti tutup dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman tetap jaga kesehatan. Barakallah yang sudah puasa, yang sudah menjalankan puasa, yang belum menjalankan puasa, yuk kita belajar walaupun setengah hari tidak apa-apa. Tetap jaga kesehatan, selalu menggunakan masker ketika bepergian dan tetap harus menjaga jarak. Demikian dari Bunda Isti. Bunda Isti akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.